Lo baca koran udah belum kemarin? Gua nggak baca koran bang, gua lihat-lihat di Instagram lagi rame sekarang di kalangan mahasiswa nih. Jadi di kalangan mahasiswa tuh kita rame soal RKUHP. Oh bukannya udah lama? Udah lama, 2019 sempat kita tolak waktu itu. Cuma sekarang naik lagi. Lo demo rame-rame itu ya? Yang rame-rame kita demo 2019. Lagi ini lagi? Lagi. Oh. Sekarang apa yang ramenya? Sekarang tuh ramenya karena draftnya nggak dibuka ke publik, terus kemudian mau disahkan di Juli ini. Nah, Pas gitu ya. iya, kekhawatiran teman-teman tuh karena yang diangkat, yang gue lihat dari story teman-teman itu soal pasal penghinaan presiden. Nah, apalagi waktu itu rame beritanya, nyokap gue sampai ngirim ke grup WhatsApp keluarga, ngetek gue. Sampai segitu ya? Iya, khawatir mungkin nyokap gue. Nah, Emak lu sering ngeledek presiden ya Lu pasti ya? emang sering ngeledekin apa gimana? Sering kayaknya, soalnya orang tua inilah khawatir. Nah, jadi ngirimin ke grup, terus gue mikir gitu, kalau nyokap gue khawatir sampai segitu, gue juga sama teman-teman ngerasa khawatir gitu, karena mungkin kedepannya bakal banyak yang dipenjarain gara-gara pasal itu. Apalagi kan kita mahasiswa suka ngolok-ngolok ya, bercanda lewat memes, lewat poster-poster di Instagram. Taunya kita mau ngekritik pemerintah di saat itu tiba-tiba dikenain pasal itu. Gimana bang kalau kata lu bang? Emang pasalnya penghinaan presiden doang dulu, bukan yang rame kumpul kebo bisa ada nggak sih itu? Nah itu gua nggak tahu bang, yang teman-teman angkat atau teman-teman bersatu yang soal penghinaan presiden, sama kalau yang kita nggak aksi, pengasih surat pemberitahuan aksi itu kena pasal juga. Oh, ya tahu ya kalau pasal penghinaan presiden hidup lagi. Ya tanpa pasal itu hidup juga orang bisa ngelaporin kan? Banyak kasusnya orang bukan presiden yang ngelaporin gitu, temen-temennya apa fanboynya kali yang ngelaporin kan juga sering gitu ya. Nah, cuman nih tahu nih sekarang bagaimana sih ceritanya presidennya kalau orang ngeledek bisa langsung ditangkap apa gimana sih ceritanya kalau di pasal? Setahu gue kan itu pasal udah lama dimatiin sama MK ya. Oh iya. Terus sekarang kalau dihidupin lagi di proses DPR, yang gue tahu dikit-dikit yang bedanya cuma apa ya, kalau nggak salah jadi delik aduan. Jadi delik aduan itu sederhananya yang jadi korbannya si presidennya harus ngadu. Jadi kalau lu apa tadi bercandain ataupun ngeledek dia, ya si presidennya harus ngelaporin ke polisi. Lu kayaknya itu sih beda. Itu yang dulu Hatsai artikelan itu bukan sih partai pasal penghinaan presiden itu dulu? Iya, jadi itu ceritanya bisa ditarik panjang ke zaman kolonial. Jadi sebenarnya penghinaan terhadap ratu dulu kayak gitu. Itu jadi, dan itu satu paket sama pasal-pasal yang intinya mencoba untuk membungkam suara-suara publik yang mengkritik pemerintah atau berupaya untuk menggulingkan pemerintahan zaman revolusi zaman dulu. Terus lu demo apa gimana tuh kalau misalnya apa namanya dituduh ngeledek presiden? Susah ya, kayak dituduh lip service tuh bisa jadi bilang ngeledek. Ya suka-suka presidennya bilang kan gitu. Ya gini, apa namanya, kan begini loh. Jadi dalam masyarakat yang terbuka gini, dalam masyarakat yang udah dunia digital, kita kan tahu ya, WhatsApp aja semua dipelototin sama aparat. Jadi kayaknya hampir kecuali ruang offline aja yang kita nggak bisa diawasi. Itu pun kalau nggak di jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan juga ada lampu kamera di mana-mana. Artinya percakapan lu kerekam dan diketahui oleh pemerintah kan, oleh negara. Jadi dalam situasi itu lu bisa bayangin berapa banyak warga yang kalau dia nggak suka sama presiden, ya presiden pasti kalau baca percakapan warga dia apa mau laporin semua orang, banyak orang. Itu kali ya alasan nyokap gua ngirim di grup WhatsApp kali ya.
Maksudnya dia merasa terintai WhatsApp-nya juga, khawatir ya. Tapi sih Bang, kalau gue mau bilangnya sebenarnya sebelum kita aksi juga udah sering ditangkap-tangkepin gitu. Misalnya kita mau aksi nih besok, malamnya udah diretas WhatsApp-nya, terus ketika kita besok aksi udah mau ke titik aksi juga dihalang-halangin, bahkan sebelum aksi ditangkap-tangkepin gitu. Nah, apalagi dengan RKUHP ini tadi dituduh menghina presiden, terus kemudian kalau nggak ada surat pemberitahuan aksi juga kena delik pidana gitu. Jadi ini aksi ntar kena pasal berlapis dong Bang. Itu berarti pas yang ini ya undang-undang demo itu ya, Iya. yang pemberitahuan demo yang 998 ya, Iya. iya kan? Itu dulu kan pemberitahuan sama polisi, sekarang kalau nggak ada pemberitahuan lo pidana gitu. Iya. Oh, baru tahu, Mbak, tapi kacau banget. Oh jadi kalau mau demo izin polisi dulu gitu? Izin, salaman dulu. Permisi. Iya, ini baru nih ya, baru diomongin berarti ya? Ini mungkin yang penting ya. Jadi gini loh, risiko jabatan sama ya mau jadi presiden atau pejabat publik lah, itu kan sudah pasti kalau dia kerjanya bagus disukai rakyat. Kalau ya artinya juga nggak, atau kalau kerjanya jelek ya pasti dia dibenci rakyat, diomongin rakyat. Tapi juga nggak bisa menyenangkan semua orang, yang namanya pemerintah seperti itu. Pasti ada oposisi juga yang nggak suka. Nah, hakikatnya itu kalau dia sadar itu kan artinya dia nggak akan mungkin mencoba untuk menggunakan instrumen pidana untuk membungkam biar semua orang suka sama dia atau nggak berani sama dia. Nah, jadi sebenarnya tujuannya kenapa ini bisa jadi disebut drakonian kalau di dalam ini ya, dalam hukum pidana drakonian law. Apa itu Bang? Draconian law itu maksudnya hukum yang Temennya Dracula kali, Draconian. apa ya bahasanya ya? Denny Darko. Apa? Denny Darko pesulap. Pas itu menindas gitu ya, bukan ya, merusak betul, mengancam betul Draconian. Kenapa itu saya artikel atau penghinaan presiden itu sebagai draconian law? Itu karena tujuannya bukan benar-benar untuk menertibkan masyarakat atau menegakkan hukum atau mencoba untuk tadi melindungi martabat presiden. Karena hampir pasti secara praktek martabat presiden itu nggak akan mungkin diproteksi oleh instrumen hukum pidana. Iya. Ilustrasinya seperti yang gue tadi sampaikan. Mungkin sebagian besar warga atau setengahnya warga atau sebagiannya warga itu nggak suka dan ngomongin setiap hari dalam ruang-ruang Publik. mereka, baik itu digital atau offline, tentang keburukan dia, pemerintah. Nah, dalam situasi yang pemerintah juga mengawasi publik gitu ya, mengawasi rakyatnya sedemikian rupa, ruang WhatsApp di setiap hari juga dimonitor, atau ruang digital yang lain juga dimonitor oleh aparat penegak hukum kayak gitu, atau alat-alat kekuasaan yang lain. Sebenarnya bisa dibayangkan berapa banyak yang harus dia laporkan kalau tujuannya mencoba untuk melindungi harkat martabat dia dari tindakan atau mencegah menimbulkan efek jerak pada orang lain untuk melakukan penghinaan terhadap presiden. Kenapa drakonian? Jadi makanya dalam penerapannya hampir bisa dipastikan, dan itu sudah teruji selama puluhan tahun sejak dari zaman Belanda sampai sekarang. Penerapannya pasti diskriminatif dan menyasar terhadap individu-individu tertentu. Oke. Meskipun polisi tahu gitu atau pemerintah tahu ada 2 juta orang yang menghina presiden setiap harinya, ya dia nggak akan gunakan pasal itu kepada semua orang.
tapi dia akan gunakan kepada sosok-sosok yang ditarget yang tujuannya chilling effect. Oh iya. Tujuannya chilling effect, jadi contoh bahwa masyarakat jangan berani-berani nih si public figure ini, si orang ini gua penjarain. Jadi penerapannya pasti mentarget seseorang tokoh yang oposisi gitu terhadap pemerintahan yang dianggap menyuarakan kegelisahan yang sama dari publik. Tapi masyarakat biasa yang setiap hari juga mungkin lelah atau kecewa sama pemerintah, dia nggak bakalan tangkap kayak gitu. Itu maksudnya kenapa dia jadi draconian law. Berarti mungkin juga nggak sih Bang, sebenarnya kan kalau mau mengkriminalisasi atau menyasar tokoh yang tanda kutip oposisi mengkritik pemerintah kan sekarang juga udah berjalan lah dengan berbagai aturan gitu, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah justru sebenarnya adanya pasal ini tuh untuk akhirnya menakut-nakuti supaya tidak warga ini nggak ngekritik gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang bakal ada 2 juta orang yang ngekritik, terus kemudian diambil 2-3 orang yang dianggap tokoh. Nah kalau gue lihatnya justru 2 juta orang ini jadi nggak bakal ngekritik gitu, untuk menakut-nakuti aja gitu supaya pada nggak kritik gitu. Bisa gitu nggak sih Bang sebenarnya? Itu, iya benar. Tujuannya untuk membungkam yang lain, kayak gitu, supaya juga nggak ikut-ikutan. Tapi hal itu tidak akan mungkin dilakukan semuanya oleh instrumen hukum pemerintah. Berarti kalau delik aduan Capek. bukannya malah bagus, jadi malah makin terang yang laporin presiden sendiri gitu. Karena delik aduannya kalau nggak salah dicantumkan ya, harus presiden yang merasa terhina baru dia nulis gitu. Jadi ya jebakannya berarti kita tahu nggak lagi orang-orang yang namanya kita kagak kenal tiba-tiba ngelaporin kita gitu. Tapi tadi ya, maksudnya chilling effect. Iya, cuman kan enaknya jauh lebih terbuka jadinya sekarang. Kalaupun ada pelaporan berarti presiden atau wakil presiden sendiri yang melaporkan toh gitu. Iya. Karena deliknya aduan gitu, ataukah memang orang lain juga bisa bertindak atas nama presiden melaporkan kalau orang yang dianggap menghina gitu. Kan lagi tadi tafsirnya sepihak, mau disebut kritik mau menghina tuh ya tergantung tafsirnya yang merasa disinggung gitu dalam konteks itu. Perubahan menjadi delik aduan langsung oleh presiden atau pejabat publik itu kan alasan utamanya mungkin ya itu lebih pada bahwa selama ini lingkungan di sekitar kekuasaan yang mencoba cari muka poin di depan kekuasaan, dia yang bertindak represif. Misalkan zaman Soeharto atau zaman dulu juga gitu kan. Ya kita nggak pernah tuh semua misalkan maksudnya Soehartonya marah di depan publik terhadap sini enggak. Jadi yang di bawah-bawahnya yang bekerja. Oke. Nah, simpatisan fanboy atau yang lain tadi disebut itu yang akan bekerja yang merepresi kayak gitu. Tapi kalau dengan begini, nah dengan adanya delik aduan, mungkin harapannya pembuat undang-undang praktek ini akan berkurang karena presiden sendiri dan ini bergantung pada kelegowoan pribadi dari presiden. Kan, tapi ini agak susah karena kayak Luhut sebagai pribadi sama Menko dia coba jalan juga kan, bikin. Nah kalau dia memang seorang yang tiran ya dia nggak akan punya malu untuk melakukan pelaporan. Polisi kan bisa tinggal dia panggil di sana langsung laporan. Bukannya polisi yang harus datang ke SPK, presiden datang ke Jokowi SPK. datang ke Polsek gitu. Iya. Ke Polres. Kayak udah paling bener. Tapi itu menarik. Lo bayangin Jokowi datang ke Polsek bikin laporan polisi dihina Pedro. Gimana ceritanya? Ya nggak ada lah. Makanya udah paling bener di website Seknek gitu foto Jokowi sama Maruf dibikin kayak YouTube, yes no aja. Dislike gitu biar kelar, jadi nggak ada pidana-pidanaan ya kan, daripada terus kemudian tiap kritik kemudian dia juga harus menafsirkan ini penghinaan atau bukan, itu kan buang-buang waktu gitu. Pak Presiden kan kerjanya banyak ya kan, gitu. Masa dia ngecek-ngecekin komen di YouTube kayak tetangga gua aja anjir.